Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul harga saham ini turun mendekati PBV terendahnya. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saya mau bahas satu saham yang dimiliki konglomerat Indonesia. Pemilik perusahaan ini sangat berpengalaman di dunia pasar modal. Meski pemimpinnya sangat berpengalaman, tapi saat video ini dibuat, harga saham perusahaan turun terus bahkan mendekati PBV terendahnya. Apakah kinerja perusahaan mengalami penurunan? Ataukah ini merupakan kesempatan karena diberi diskon oleh pasar? Sekarang saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video saya akan beri kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Media Nusantara Citra berdiri tahun 1997. Artinya, saat video ini dibuat, MNCN sudah berusia sekitar 24 tahun. Perusahaan MNCN ternyata bisa dikatakan belum terlalu lama berdiri, di mana baru berusia 24 tahun. Jika dibandingkan beberapa perusahaan yang sudah dibahas di video sebelumnya, grup MNCN rasanya masih terlalu muda. Tapi dengan pengalaman selama 24 tahun, grup milik Pak Haritano ini sudah menjadi salah satu market leader di industrinya. Selain itu, kinerja perusahaan bisa dikatakan terus mengalami pertumbuhan. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. MNCN punya aset 19,99 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 18,92 triliun. Artinya aset perusahaan naik 1,07 triliun atau 5,66% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 19,99 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 5,82 triliun. Artinya 29,11% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,04 triliun atau 0,69%. Selain aset tetap, ada juga piutang usaha pihak ketiga. Dari total aset 19,99 triliun, perusahaan punya piutang usaha pihak ketiga sebanyak 2,98 triliun. Artinya 14,91% aset perusahaan ada dalam bentuk piutang usaha pihak ketiga. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,19 triliun atau 6,81%. Kedua, liabilitas. MNCN punya liabilitas 3,65 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 4,46 triliun. Artinya, hutang perusahaan turun 0,81 triliun atau 18,16% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 3,65 triliun, perusahaan punya utang bank jangka panjang sebanyak 1,22 triliun. Artinya 33,42% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang bank jangka panjang. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,86 triliun atau 41,35%. Selain utang bank jangka panjang, ada juga utang bank jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dari total liabilitas 3,65 triliun, perusahaan punya utang bank jatuh tempo kurang dari 1 tahun sebanyak 1,08 triliun. Artinya 29,59% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang bank jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,3 triliun atau 38,46%. Ketiga, ekuitas. MNCN punya ekuitas 15,91 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 14,15 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 1,76 triliun atau 12,44%. Dari total ekuitas 15,91 triliun, perusahaan punya saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebanyak 13,62 triliun. Artinya 85,61% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum ditentukan penggunaannya. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 1,19 triliun atau 9,57%. Keempat, pendapatan. MNCN punya pendapatan 4,86 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 3,96 triliun.
Berarti pendapatan perusahaan naik 0,9 triliun atau 22,73% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. MNCN punya biaya pokok penjualan sebanyak 2,01 triliun, sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 1,48 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan naik 0,53 triliun atau 35,81% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. MNCN mampu menghasilkan laba sebanyak 1,19 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 0,95 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,24 triliun atau 25,26% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. MNCN punya ROE 15% dengan NPM 24,52%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini mempunyai DIR 23%. Perusahaan punya rasio yang bisa dikatakan sangat baik. ROE di atas 10% dan NPM di atas 20%. Selain itu, MNCN hanya punya total utang 23% dibandingkan ekuitasnya. Namun, apabila melihat perbandingan saldo kas dan total hutangnya, rasanya tetap ada potensi resiko di sana, di mana saldo kas yang dimiliki belum mengcover semua hutang jangka pendek perusahaan ini. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 5,33 kali dan PBV 0,8 kali. Valuasi perusahaan ini juga menarik dengan angka PER di bawah 10 kali. Selain itu, PBV-nya juga berada di bawah 1 kali. Terlepas dari valuasi yang masih menarik, saham MNCN bisa dikatakan menjadi favorit bagi para trader. Karena pemilik perusahaan dulunya punya latar belakang yang cukup kuat di perusahaan sekuritas, sehingga bisa dikatakan punya banyak pengalaman di industri persahaman. Apakah kamu mengerti apa yang Mimin maksud? Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, meski aset perusahaan didominasi oleh aset tetap dan piutang, tapi naiknya total aset di periode ini karena adanya pembelian tanah untuk pengembangan. Kedua, liabilitas berkurang karena adanya penurunan pinjaman jangka panjang. Ketiga, ekuitas naik karena saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya mengalami pertumbuhan. Keempat, laba perusahaan tumbuh karena pendapatannya meningkat. Kelima, MNCN punya rasio keuangan yang baik, khususnya aspek profitabilitas dan likuiditas. Keenam, valuasi perusahaan ini cukup menarik. Demikian analisa singkat saham MNCN berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Thank you.